Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 14 Al-Muharram 1446 Hijriah bertepatan 20 Juli 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Grand Hills, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sebuah kajian atau tausiah ba'da subuh dengan tema bukti nyata berbakti kepada kedua orang tua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala.
Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Green Hills yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita belajar agama Islam, maka di dalam pelajaran agama Islam ada pelajaran yang berkaitan dengan ilmu akidah. Ilmu akidah itu artinya ilmu yang mempelajari tentang keyakinan seorang muslim tentang agama Islam di dalam hatinya dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Contoh ilmu akidah, rukun Islam, kemudian beriman kepada Allah, rukun iman, maksud saya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para rasul, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini contoh perkara akidah. Kemudian ada lagi kalau orang belajar agama Islam mempelajari tentang ilmu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, berdoa, berzikir, berselawat. Ini adalah ibadah. Ada lagi yang ketiga, ilmu yang berkaitan dengan muamalah, hubungan interaksi sosial sesama manusia, antara yang kecil dengan yang besar, yang orang tua dengan anak, istri dengan suami, tetangga dengan tetangga, rakyat dengan pemerintah. Nah, itu ilmu muamalah berkaitan dengan pernikahan, talak, rujuk, berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan simpan pinjam, hutang piutang, itu muamalah. Ada lagi ilmu yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Ini yang keempat, ilmu yang dipelajari dalam agama Islam. Adab, misalkan adab duduk, adab berbicara, adab makan, adab minum, adab buang air besar, adab bergaul dengan istri di atas ranjang, adab, macam-macam adab. Akhlak adalah sifat yang ada di dalam qalbu, sifat penyabar, sifat bersyukur, sifat lembut, sifat keras, dan seterusnya. Nah, dari empat ini, akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak, maka pagi ini kita mempelajari dua sisinya, ibadah dan muamalah. Tema kita adalah bukti nyata berbakti kepada orang tua. Ini berkaitan dengan ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tunduk taat kepada Allah dengan penuh rasa cinta, dengan cara berbakti pada orang tua. Kemudian berkaitan dengan muamalah. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua kita. Nah, itu saya ingin mendudukkan dulu ilmu yang dipelajari pada pagi hari ini. Kalau dari sisi ilmu Islam yang mana ya gitu. Dan niscaya para penceramah, para ustadz, tuan guru, kiai, habib, dan seterusnya yang berceramah di hadapan masyarakat tidak lebih daripada itu. Berbicara tentang akidah, ibadah, atau muamalah, atau adab dan akhlak. Nah, kalau boleh saya tinggikan permasalahannya, agungkan permasalahannya,
urusan berbakti kepada orang tua ini ada urusannya dengan akidah, ada urusannya dengan ibadah, ada urusannya dengan muamalah, ada urusannya dengan adab dan akhlak. Saking tingginya bakti pada orang tua. Sebelum segala sesuatunya, ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyebutkan sebuah fenomena yang luar biasa dari orang tua. Dan bapak semua, ibu semua adalah anak. Tapi pada saat yang bersamaan juga orang tua. Perhatikan baik-baik, orang tua itu kedudukannya agung. Dari sisi mana? Karena pepatah Arab mengatakan badi'ul ma'ruf la yukafa. Orang yang memulai memberikan kebaikan tidak bisa dibalas. Saya beri contoh kasusnya. Saya kasih air ini ke akhi Abdurrahman Abu Rainan. Maka suatu saat pasti akhi Abdurrahman akan memberi kepada saya air yang semisal atau bahkan lebih. Kenapa akhi Abdurrahman memberi air kepada saya? Karena saya sudah ngasih air. Sedangkan saya sebelumnya tidak pernah dikasih oleh akhi Abdurrahman. Begitulah keadaan orang tua. Merekalah yang memulai kebaikan tanpa dimulai dengan kebaikan. Dan itu tidak bisa dibayar. Itu tidak bisa dibayar. Makanya ada seorang yang menggendong ibunya saat haji. Haji itu dari mulai Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina lagi, Mekah lagi. Dia gendong ibunya di atas pundaknya. Lalu dia tanya kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, hal jazaituha. Aku gendong ibuku dari mulai awal haji sampai selesai haji. Dan dulu tidak ada bus, tidak ada kereta. Dulu jalan kaki. Dia bawa jalan kaki ibunya di atas pundaknya. Apakah aku sudah bisa balas jasa ibuku? Tadi kaedahnya apa? Yang memulai dengan kebaikan tidak bisa dibalas. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la walau talqah wahidah. Enggak, kamu tidak bisa bayar jasa ibumu kepadamu walau hanya dengan satu kali hentakan nafas yang dia lakukan saat melahirkanmu. Apa maksudnya? Saya 2 kali menemani istri saya melahirkan di sampingnya. Itu kalau perempuan melahirkan, dia harus tarik nafas, kemudian dia disuruh ngeden. Tarik nafas, suruh ngeden. 1 kali hembusan nafas yang dia keluarkan untuk mengeluarkan kita itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Kenapa? Karena mereka badiul ma'ruf, yang memulai kebaikan tanpa dimulai kebaikan. Yang memulai kebaikan adalah pemberi jasa yang tidak bisa dibalas. Dan itu orang tua kita. Pantas Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkata, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Yang artinya, berterima kasihlah kepadaku, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Dan orang kedua yang patut kita berterima kasih kepadanya
kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Karena mereka mengurus kita dari mulai di dalam perut, kemudian 9 bulan, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin letih, semakin hari susah bernafas, sampai akhirnya mengeluarkan dalam keadaan antara mati dan hidup, begitu susah. Setelah mengeluarkan, melahirkan, tidak selesai, harus diurus, disusui sampai 2 tahun, diurus. Dan itu mereka mengurus kita hanya ingin kita agar besar, dewasa, tumbuh, berkembang, sukses, tanpa minta balasan jasa sama sekali. Adapun seorang anak yang sekarang mengurus orang tuanya yang sudah tua, hanya menginginkan, hanya menunggu kapan si bapak meninggal, kapan si ibu meninggal. Dia hanya menunggu saja, mengurus. Kenapa dia urus? Karena orang tuanya sudah berjasa kepadanya. Dan semua orang seperti itu bisa saja. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung hubungan rahim bukan orang yang ingin dapat balasan. Maksudnya, misalkan anggap saja Abdurrahman adik saya, maka saya berbuat baik kepadanya, menyambung hubungan rahim, mendatanginya, memberi hadiah kepadanya. Saya ingin dia juga begitu kepada saya. Dia mendatangi saya, menyapa saya, memberi hadiah kepada saya. Ini bukan penyambung hubungan rahim. Orang yang nyambung hubungan rahim itu yang tidak menunggu balasan. Itu sebenar-benar penyambung hubungan rahim. Makanya kalau seandainya ada bertengkar antara kakak dan adik, kemudian salah satunya mengatakan, dia nggak balas saya sudah berbuat baik, tapi dia nggak berbuat baik kepada saya. Ini tuh nggak benar. Begitulah orang tua kita kepada kita. Mereka mengurus kita dari mulai keadaan yang paling sulit, tanpa ada jasa dari kita sebelumnya. Laisa badi'ul ma'ruf la yukafa. Artinya, orang yang memulai dengan berbuat kebaikan tidak bisa dibalas. Contoh misalkan kita dalam keadaan di padang pasir, haus, lalu ada orang ketemu, kemudian dia bawa air, kemudian kita memberi kepadanya, memberi kita air. Ini orang nggak bisa dibalas. Atas dasar apa dia berbuat baik kepada kita? Begitulah orang tua kita. Tidak ada dasar apapun mereka berbuat baik kepada kita. Mereka berbuat baik kepada kita, mengurus kita dari mulai sebagai janin sampai bayi, sampai besar, hanya karena sayang kepada kita. Hanya karena ingin kita sukses. Tidak pernah kita memberi kepada mereka apapun sebelumnya, sampai mereka harus balas jasa kita. Makanya tadi, orang yang menggendong ibunya selama dia haji tidak dan belum dan tidak akan pernah membayar jasa ibunya. Maka sangat tercela ketika seorang anak sudah besar, sudah punya pekerjaan, sudah banyak hadiahnya kepada orang tuanya, menghitung-hitung jasa. Apa yang sudah dia kasih, berapa yang sudah dia kasih, berapa yang sudah dia beri kepada ibu bapaknya.
ini salah besar dan itu sebuah kedurhakaan. Karena kebaikan orang tua tidak bisa dibalas. Kebaikan orang tua kepada anaknya tidak bisa dibalas dan tidak akan pernah sang anak bisa membalasnya. Badi'ul ma'ruf la yukafa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan cara berbakti pada orang tua. Saya tidak akan menyebutkan terlalu panjang, lebar tentang keutamaan berbakti pada orang tua. Karena bukan itu inti kajian saya. Inti kajian saya adalah bagaimana praktik langsung kalau seorang anak ingin berbakti pada orang tua. Tapi sebagai pendahuluan saya ingin menyebutkan beberapa poin saja tentang keutamaan bakti orang tua. Yang paling pertama adalah bakti orang tua amal ibadah yang agung. Oleh karenanya Allah menggandengkan bakti orang tua dengan perkara ibadah yang paling agung dalam Islam. Apa itu? Yaitu bertauhid kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang paling agung dalam agama Islam melainkan tauhid. Nah, ketika tauhid bergandengan dengan bakti kepada orang tua, ini menunjukkan bahwa bakti orang tua mempunyai kedudukan yang agung dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang berbakti, beribadah kepada Allah dan kemudian berbakti pada orang tua. Surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian seluruhnya kepada Allah dan janganlah kalian seluruhnya mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Setelah perintah tauhid, larangan syirik, maka Allah menyebutkan berbaktilah pada orang tua. Penggandengan yang menunjukkan keagungan berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga dalam surat Al-An'am ayat 151. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan janganlah kalian seluruhnya beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar bakti. Lihat, tauhid digandengkan dengan bakti, menunjukkan bakti pada orang tua adalah ibadah yang agung. Kemudian keutamaan bakti orang tua yang kedua, bakti kepada kedua orang tua lebih afdal daripada berjihad yang tidak wajib. Jihad, mengangkat senjata, melawan musuh Islam, mati di medan pertempuran, itu adalah zirwatu sanamil Islam. Amalan yang paling puncak dalam agama Islam itu berjihad. Ini kalau kita lihat onta, ini lehernya, kemudian ini badannya, ada yang naik darinya. Puncak punuk onta itu disebut dengan zirwah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, zirwatu sanamil Islam. Puncak amalan dalam Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dihadapkan dengan bakti orang tua lebih afdal daripada berjihad yang tidak wajib. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad." Ada seorang lelaki menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berjihad. Mengangkat senjata, berkorban dengan harta dan nyawa untuk melawan musuh. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ahayyun walidak?" Apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am.
Lalu lelaki tersebut menjawab, iya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid. Maka berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Seorang ulama besar abad ke-10 Hijriah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang bermadzhab Syafi'i, dalam kitab beliau Fathul Bari berkata, ai in kana laka abawan fabalik juhdaka fi birrihima wal ihsan ilaihima. Maksudnya adalah jika engkau masih memiliki dua orang tua yang masih hidup, maka keluarkanlah seluruh tenagamu untuk berbakti kepada mereka berdua, berbuat baik kepada mereka berdua. Fa inna dzalika yaqumu maqamal jihad. Karena mengeluarkan tenaga, usaha, harta, perasaan bahkan itu senilai dengan berjihad. Beliau mengatakan, wal jihadu fil walidain, berjihad mengurus kedua orang tua, badzul juhd, berkorban, badzul wus, mengeluarkan harta, wat taqah fi birrihima, dan kekuatan di dalam mengurus kedua orang tuanya. Dan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu seni berbakti pada orang tua yang harus diperhatikan oleh sang anak adalah, dan ini banyak kejadian saya dapat, dan saya pun sekarang mendapati, bagaimana seorang anak pintar, cerdas, cerdik, mengetahui keperluan orang tua. Kita sebagai lelaki dan orang tua, maka gengsi bagi kita untuk minta kepada anak. Tapi bagaimana seorang anak, dia cerdas, cerdik, pintar, mengetahui orang tua saya sekarang perlu ini. Bahkan saya pernah dapati, ini selain orang tua saya pernah dapati kasus terbaru. Orang tua sakit kanker payudara. Kemudian ditahan oleh orang tuanya. Lalu sampai payudara tersebut stadium 4 kankernya sampai pecah. Dan sang anak tidak tahu. Oleh karenanya orang tua, ketika sang anak tersebut ingin mengurusnya, orang tuanya mengatakan, sudah kamu pulang saja. Ternyata salah satu sebabnya adalah dia tidak ingin anaknya tahu bahwa dia sedang mengidap kanker payudara dan sudah pecah kanker. Ini seni yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang anak bisa mengorek, bisa meneliti apa keperluan orang tua. Karena terutama orang tua laki kadang tidak mau ngomong. Kejadian kepada saya, bapak sudah tidak mau memberitahu kalau tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Setelah beberapa lama baru ketahuan. Itu pun ngomongnya kepada adik-adik yang lain, tidak mau ngomong kepada saya. Apa alasannya? Mungkin takut memberatkan. Sudah banyak pengeluaran, si fulan, kakakmu, biarkan saja. Subhanallah. Salah satu seni bakti orang tua adalah bagaimana kita berjihad mengurus mereka, mengetahui keperluan mereka, mengetahui kesukaan mereka. Dan kadang-kadang kenapa disebut jihad oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa fihi ma fajahid. Berjihadlah dalam mengurus kedua orang tuamu, karena dia penuh dengan usaha,
kadang berkorban harta, kadang berkorban keluarga, kepentingan istri dan anak di nomor dua kan demi orang tua bagi seorang laki-laki. Kadang berkorban perasaan, sudah bawa makanan, kita capek-capek membelikan makanan jauh, kita kira itu makanan yang paling enak dan cocok untuk orang tua kita, ternyata tidak dimakan. Dimakan pemberian orang lain yang mungkin dia tidak sebagus pemberian kita menurut kita. Bawa hadiah capek-capek dari luar negeri, ternyata orang tua mengatakan, saya tidak suka warnanya. Itu tidak boleh untuk mengatakan apapun. Hanya kita mengatakan, iya bu, mudah-mudahan nanti kita bisa membeli yang terbaik. Ibu mau apa? Tidak boleh mengatakan apa-apa. Hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak boleh membentak, tidak boleh mengangkat suara. Berkorban perasaan. Berkorban perasaan kadang-kadang mendahulukan kepentingan orang tua dibandingkan kepentingan istri dan anak. Dan didik anak, didik istri agar sabar saat suaminya ingin berbakti kepada orang tuanya. Karena keberkahan akan didapati oleh anak-anak dan istri saat suaminya berbakti pada orang tuanya. Itu yang dimaksud berkorban. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, keutamaan bakti orang tua adalah afdalul a'mal. Amalan yang paling afdal dari seluruh ibadah, paling afdal adalah bakti pada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu liwaqtiha. Salat pada waktunya. Qultu thumma ay? Aku bertanya lagi, lalu apa lagi ibadah yang paling afdal? Birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Qultu thumma ay? Lalu ibadah yang ketiga apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keutamaan berbakti pada orang tua. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa kedudukan bakti orang tua lebih tinggi daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua adalah mendatangkan ridha Allah. Dan kalau Allah sudah ridha, selamat hamba itu dunia akhirat. Kita ini Pak, hanya satu yang kita cari di dunia ini, ridha Allah. Bapak semegah apapun rumah, sekaya apapun, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tidak akan manfaat tanpa ridha Allah. Ridha Allah adalah pencapaian yang paling sukses dari seorang manusia. Dan itu bisa didapat dengan bakti orang tua. Ridha Rabb fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Keridhaan Allah sesuai dengan keridhaan orang tua. Makanya ketika mama rahimahullah dalam keadaan stroke, kemudian di ICU sekitar 4 malam, pertanyaan yang paling sering saya tanyakan kepada mama cuma satu. Mak, ridhokah kepada anakmu ini? Cuma satu. Karena itu kunci kebahagiaan. Itu kunci keberkahan. Wallahi, demi Allah, tidak ada kunci keberkahan, keselamatan,
dunia akhirat bagi seorang hamba muslim kecuali saat orang tua mengatakan saya ridho kepadamu nak. Bahagia dia, pasti. Dan saya katakan di majelis ini, tidak ada dosa yang ingin Allah Subhanahu wa taala segerakan siksanya di dunia di samping disediakan siksanya di akhirat, kecuali durhaka kepada orang tua. Berarti pemahaman baliknya, mafhumul mukhalafah, pemahaman baliknya tidak ada pahala dari sebuah amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ingin segerakan pahalanya di dunia di samping disediakan pahalanya di akhirat, kecuali bakti orang tua. Dan siapa yang berbakti pada orang tua pasti akan merasakan apa yang saya sebutkan. Maka jangan pernah merasa rugi, berat, sulit dalam bakti orang tua. Senang, harusnya lebih senang. Ada seorang anak mengatakan kepada saya, Ustadz, saya ini kan anak paling bontot, paling terakhir. Kemudian oleh kakak-kakak saya diamanahi untuk menjaga ibu. Awalnya saya terima, Ustaz. Cuma ketika sudah saya menikah, punya anak, kita pengantin masih muda, ingin juga jalan-jalan, ingin juga makan ini, makan itu sebagaimana layaknya anak muda. Tapi itu semua kadang-kadang tertahan, Ustaz. Gara-gara ada ibu. Kami tidak bisa berjalan, liburan, kecuali harus memperhatikan kira-kira ibu bisa nggak ya ikut ini. Kami tidak bisa makan semudahnya, kira-kira bisa ibu makan ini nggak ya. Sedangkan kalau seandainya saya telepon kakak-kakak saya yang memang kami keluarga yang alhamdulillah diluaskan rezekinya, kakak cuma mengatakan, kamu butuh apa? Butuh berapa? Saya akan transfer. Mereka nggak perhatian, Ustaz. Saya bukan memerlukan uang, Ustaz. Saya memerlukan sedikit kebebasan. Maka saya katakan, ya akhi, kedudukanmu diinginkan oleh ribuan anak. Kedudukanmu diinginkan oleh ribuan anak. Oleh jutaan anak. Terutama anak-anak yang sekarang sudah ditinggal mati oleh mamanya. Lihatlah. Orang tua kita mengurus kita tanpa ada jasa dari kita sebelumnya. Kita disuruh mengurus orang tua kita, yang semestinya itu adalah kewajiban kita, tapi masih mengeluh. Badi'ul ma'ruf la yukaf. Maka perhatikan, yang masih memiliki orang tua sering-sering bertanya kepada orang tua, Pak, Bu, sudah atau kalian berdua meridai saya enggak? Karena itu kunci sukses dunia akhirat. Wallahi, kunci sukses dunia akhirat. Ridho orang tua. Mungkin kita tidak diridhoi oleh makhluk yang banyak, tidak mengapa. Tidak disenangi oleh suami dari istri, tidak disenangi oleh istri dari suami, tidak disenangi mertua, tidak disenangi oleh siapapun. Tapi wajib, bagaimana caranya orang tua ridho kepada kita. Meskipun kadang-kadang, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang tua dengan sifat manusiawinya, dan ini terjadi pada para nabi, mereka kadang lebih condong kepada anaknya yang lain selain kita. Nabi Yakub alaihissalam condong kepada Nabi Yusuf, condong kepada Bunyamin. Maka meskipun demikian, seorang anak kadang-kadang berpikir, capek saya bakti kepada orang tua. Ternyata dia lebih cinta kepada anak pertama, anak kedua, anak ketiga.
Diam, simpan, tidak boleh diucapkan. Maafkan orang tuamu. Tetap wajib bakti pada orang tua. Meskipun ternyata dia lebih cinta kepada anaknya yang lain dibandingkan kamu yang sedang berjuang untuk bakti pada orang tua. Kenapa? Karena tadi badiul ma'ruf la yukafa. Yang memulai jasa itu tidak bisa dibalas kebaikannya. Dan memang berat para ikhwah. Disitulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fafihima fajahid, yang artinya maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Salah satu bentuk jihad adalah korban perasaan. Bayangkan antum capek-capek sudah ngurus mereka, ternyata yang dipuji anak lain. Yang dipuji adekmu, kakakmu. Kamu yang paling berjuang tidak dipuji. Biarkan saja. Itu hak orang tua. Tidak ada kunci kesuksesan yang paling utama kecuali ridha orang tua berdasarkan ayat hadis ini. Ridha Rabb fi ridha al-walid. Keridhaan Allah, yang mana keridhaan Allah itu la sakhata ba'dahu abada. Tidak ada kemurkaan setelahnya sama sekali. Kalau Allah sudah ridha kepada seorang hamba, dia pasti selamat dunia akhirat, dirahmati dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Itu yang kita cari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, keutamaan orang tua adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Berbakti kepada orang tua pahalanya memasukkan seseorang ke dalam surga dari pintu surga yang paling megah. Dari pintu surga yang paling megah. Awsat artinya adalah pintu surga yang pertengahan. Kita kalau masuk ke dalam sebuah bangunan, ada pintu yang paling utama. Biasanya pintu paling megah. Begitulah bakti pada orang tua. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling utama. Bagaimana caranya orang tua tetap senang, gembira, tidak sedih, tidak resah, tidak gundah perasaannya, senang. Saya pernah punya kawan supir taksi dia. Dan supir taksi kerjaannya pasti di jalanan. Kemudian setiap kali dia pulang, dia cerita kepada ibunya, "Oh, tadi di jalan, Bu, saya dapati di jalan mendapati kecelakaan, mobilnya belah dua," dan seterusnya. Ini nggak boleh diceritakan kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua akan terfikir tentang anaknya. Karena anaknya kerja di luar dengan pekerjaan yang sedang diceritakan oleh anaknya, bahayanya yang akan dihadapi oleh sang anak. Ini nggak boleh. Bagaimana kita menjaga orang tua tetap senang, tetap gembira, tetap ridha? Coba perhatikan riwayat berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah. Pernah datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut ingin membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berhijrah. Membaiat Rasul agar bisa berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah amalan agung, menghapuskan dosa. Kemudian wataraka abawaihi yabkiyan. Tetapi orang ini sudah meninggalkan kedua orang tuanya
yang ditinggalkan dalam keadaan kedua-duanya menangis karena ingin berpisah dengan anaknya. Apa yang terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Irji', pulang. Pulang engkau kepada orang tuamu. Irji' ilaihima. Pulang engkau kepada kedua orang tuamu. Adhikhuma kama abkaitahuma." Buat mereka senang sebagaimana engkau telah membuat mereka sedih. Kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh kita kasar kepada orang tua saat mereka sudah tua, meskipun untuk kebaikan orang tua. Saya pernah mendapati seorang anak di hadapan bapaknya, dia ngomong kepada saya, "Ustadz, ini bapak saya susah dinasihatin, Ustadz." "Kenapa, Pak?" "Saya sudah bilang, Ustadz, rumahnya mungkin lantai 3 gitu, besar gitu ya. Saya sudah bilang, Ustadz, Bapak jangan naik-naik. Nanti kalau jatuh patah, susah untuk diperbaiki kakinya. Tapi yang namanya Bapak kan kebiasaan kita ingin ngecek sana, ngecek sini, ngecek sana, ngecek sini. Beneran. Naik, jatuh patah. Susah sang anak. Harus ngurus dalam keadaan berbaring, susah. Ini Ustaz kejadian jadinya nih. Harus datangkan dokter setiap hari, harus. Gak boleh itu. Gak boleh diceritakan itu. Itu sangat menyakitkan orang tua. Ketika orang tua tidak boleh makan durian karena sudah tua, tapi dia ingin, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, bagaimana caranya dia tetap sehat tapi tidak membuat dia sedih karena tidak bisa makan durian? Itu perlu seni tersendiri. Nggak boleh? Nggak bisa begitu. Enak aja ente. Nggak bisa. Nggak boleh sama dokter. Nggak boleh yang manis-manis. Kencing manis nanti. Nggak bisa. Tidak bisa. Tidak boleh bantah orang tua. Ngangkat suara pada orang tua. Bagaimana bisa kita memasukkan selalu kegembiraan ke dalam hati orang tua? Dan subhanallah, saya pernah mendapati, ada teman saya di Surabaya, Pak Lukman namanya. Saya panggilnya Habib Lukman, meskipun bukan Habib ya. Kerjaannya adalah membuat kotak-kotak sarung. Ya, ada sarungnya, ada kotaknya. Ini kotak dia yang menyediakan ke perusahaan kotak-kotak sarung. Suatu saat ibunya berkata, ibunya sudah meninggal rahimahullah. Suatu saat ibunya berkata, saya ingin agar dapur ini ada kitchen setnya. Harganya lumayan Ustaz waktu itu. Dia bilang, siap Bu. Padahal saya nggak punya duit Ustaz. Ya. Jangan pernah mengatakan kepada orang tua di hadapan mereka, saya nggak punya duit. Berhutanglah untuk baktimu kepada orang tua. Biarkan. Dan niat untuk bisa bayar. Maka kemudian saya nggak punya duit. Kemudian saya desain dan saya sudah dalam tanda kutip ya menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ingin bakti kepada ibu. Saya yakin ini goal dengan perusahaan itu. Saya buat desain yang bagus, yang leks. Saya tawarkan dengan harga yang mahal. Agar bisa membelikan permintaan ibu. Ditawarkan kepada perusahaan, langsung ditolak. Tapi saya yakin pasti diterima. 2-3 hari saya ditelepon balik. Kemudian keluarlah angka persis dengan permintaan sang ibu. Itulah saya pernah menantang Allah akan benarnya firman-Nya. Orang yang bakti pada orang tua pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perasaan orang tua kepada sang anak. Bawa makanan. Orang tua sudah nggak ada gigi. Bawa makanan gorengan yang keras-keras. Ini menghina orang tua namanya. Ya, sampai sebegitunya. Dan subhanallah, alangkah indahnya ketika istrimu yang statusnya adalah menantu orang tua benar-benar paham akan kebiasaan orang tua kita. Jadi benar-benar teamwork bagi suami. Karena kadang-kadang laki-laki kan tidak terlalu perhatian. Tapi perempuan perhatian, dia ingat ini kesukaan bapak loh. Dan dia tajam perasaannya. Ini buah kesukaan bapak. Ini makanan kesukaan bapak. Nah, itu bahagia suami yang mempunyai tim kerja dengan istrinya seperti itu. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada seorang tabi'i Taisalah. Atakhafun nar, wahai Taisalah, apakah engkau takut ke dalam neraka, antadkhulaha, untuk memasukinya? Maka tabi'i ini mengatakan, iya, aku sangat takut. Wa tuhibbu an tadkhul jannah, apakah engkau ingin masuk surga? Iya, aku sangat ingin masuk surga. Kemudian Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW, berkata, ayyun walidat, masih hidupkah kedua orang tuamu? Kemudian seorang tabi'i ini berkata, indi ummi, masih ada ibuku. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, fawallah, demi Allah, la in anta alanta lahal kalam, jika engkau ketika berbicara dengan ibumu, engkau melembutkan ucapan. Wa at'amta ta'am, dan engkau memberi makan kepadanya, la tadkhul jannah majtanaftal mujibat, pasti engkau akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara bakti pada orang tua adalah dengan ucapan yang lembut saat berbicara kepadanya. Dan jangan diolok-olok. Kadang sebagian orang tua yang sudah tua, dia lemah pendengarannya. Ini dasar nih tuha, ya, sudah tuli. Gak boleh. Harus lembut ucapan. Harus lembut. Lembutnya itu bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan. Allah berfirman, "Qul lahuma qawlan karima." Ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Kata Imam Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'i yang belajar kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qaulul 'abdil muznib lis-sayyidil fadhil qalid." Perkataan seorang budak yang bersalah kepada tuannya yang keras dan kasar. Kalau ada budak melakukan kesalahan dan tuannya kebetulan kasar keras, bagaimana budak tersebut benar-benar lembut ucapannya? Begitulah ucapan anak kepada orang tuanya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang memperhatikan kawan-kawan orang tua. Temanilah kawan orang tua dengan baik. Kawan-kawan orang tua, gengnya orang tua. Saya beri contoh misalkan, ini kan ada pengurus-pengurus masjid yang mereka mempunyai kedekatan satu dengan yang lainnya dan sudah pada tua. Maka anak-anaknya perhatikan, oh itu teman bapak saya, itu teman ibu saya. Dia kasih hadiah teman-teman. Senang itu. Senang. Dia temui tanpa sepengetahuan bapaknya. Dia temui teman bapaknya tanpa perintah dari bapaknya. Senang itu bapak. Perhatikan, berbuat baiklah kepada kawan-kawan orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dalam sebuah hadis sahih, inna abarral bir sillatul waladi ahla wuddi abi. Bakti yang paling tinggi adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua. Orang-orang yang dekat dengan orang tua. Kemudian yang keempat adalah sering-sering mendoakan mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'ud darajah lil 'abdi salih fil jannah." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat untuk hamba yang saleh di dalam surga. Apa itu? Ya Rabbi anna li hadza. Hamba tersebut langsung mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku mempunyai kedudukan yang tinggi ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bistighfari waladika lak. Dengan istighfar anakmu untukmu. Sering-sering mengucapkan yang saya baca dari saat rakaat pertama, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, berikanlah maghfirah untukku dan kedua orang tuaku dan untuk orang-orang beriman pada hari hisab. Atau berdoa, Rabbana rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering-sering doakan mereka. Yang kelima, bayarkan hutang-hutang mereka, baik sebelum meninggal atau setelah meninggal mereka, terutama setelah meninggal. Pernah di Arab Saudi kejadian, ada seorang anak ini berani masuk ke dalam penjara gara-gara ingin membayarkan hutang orang tuanya. Orang tuanya berhutang dan tidak sanggup bayar. Kalau seandainya tidak sanggup bayar, orang tuanya dimasukkan ke dalam penjara. Maka sang anak mengatakan, biar saya yang dipenjara sebagai balasan, sebagai tebusan atas hutang dari orang tua. Bayarkan hutang orang tua, baik hutang uang, hutang nazar, hutang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyu. Siapa yang meninggal dan ia memiliki hutang, maka keluarganya, kerabatnya yang membayarkan hutang atasnya. Kemudian yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu yang bisa kita kerjakan saat orang tua sudah meninggal. Bersedekah atas mereka berdua. Dan wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bisa kita kerjakan saat orang tua masih hidup atau saat orang tua sudah meninggal. Bersedekah atas mereka berdua. Pernah seorang sahabat berkata, inna ummi tufiyatu ana ghaibun anha. Ibuku meninggal, waktu itu aku tidak ada di tempat. Ayanfa'uha syai'in tasaddaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah atas nama ibuku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, sangat bermanfaat. Bersedekah atas nama ibu. Kemudian lihat, ini contohnya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Fa inni ushhiduka anna ha'itil mikhraf sadaqatun anha 'alaiha. Aku bersaksi di hadapanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kebunku al-mikhraf. Kebun yang di dalamnya ada pohon kurma dan sedang berbuah. Itu aku wakafkan atas nama ibuku. Maka pahalanya terus mengalir sehingga ibu mendapatkan pahala yang besar. Inilah anak yang cerdas, dan itu beberapa amalan untuk bisa bukti nyata berbakti kepada orang tua. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada DKM Masjid Green Hills di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Semoga kedua orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa bertemu lagi di dalam majlis-majlis ilmu di dunia, di masjid ini,
Kalaupun tidak bertemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.